Saya Pendeta Ren Justin Gultom, Preses AKBP Distrik 7 Samosir. Berada di Samosir, Jalan Gereja nomor 9A, Pangururan. Kami di distrik ada beberapa orang untuk melayani di Kabupaten Samosir, Distrik 7 Samosir. Jadi Kabupaten Samosir, mayoritas warga kita adalah petani. Karena Kabupaten Samosir adalah daerah pertanian, tapi satu hal yang khas, Samosir sekarang di tengah pembangunan yang cukup dahsyat oleh pariwisata. Jadi antara pariwisata dan pertanian menjadi daerah pelayanan di tengah-tengah 23 resort, ya, 23 resort, 114 gereja yang kami layani, dan sekitar 80 ribuan warga kita ada di tengah Samosir, dan mereka juga mayoritas adalah petani. Tentu Samosir karena daerah pertanian, jadi kita melihat cukup banyak potensi-potensi yang ada yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ekonomi warga kita, sehingga mereka tidak tertinggal di tengah kemiskinan yang cukup menganga sekarang. Hampir dari 150 ribu jumlah penduduk yang ada di Samosir, kita melihat hampir 15 ribu warga masih di dalam konteks kemiskinan. Kalau kita bandingkan 80 ribuan warga kita, sementara angka kemiskinannya 15 ribu, saya yakin bahwa yang 15 ribu adalah mayoritas adalah warga kita. Tetapi di tengah posisi seperti ini, Samosir di tengah pembangunan yang cukup dahsyat, di tengah pembangunan pariwisata, ada dua hal dampak yang terjadi, dampak plus dan minus. Dampak plus ini tentunya sebagai sebuah kebanggaan, bisa dan boleh kita manfaatkan menjadi potensi dan berkat untuk mengembangkan warga kita, mumpung kebijakan BPODT sekarang mengharapkan supaya warga-warga atau penduduk atau semua orang tinggal lebih lama, dan mereka berprediksi di tahun 2025 harus ada 2 jutaan orang stay lebih lama dan tinggal lebih lama di Samosir. Nah, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita yang bisa kita manfaatkan di samping potensi pertanian, potensi sumber daya alam, dan Samosir juga di tengah konteks pariwisata. Tentu ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi warga kita yang boleh dimanfaatkan menjadi sebuah berkat untuk mengembangkan ekonomi warga kita. Tapi ironisnya, kalau kita tidak siaga, ada sebuah dampak negatif yang boleh muncul. Di tengah kehadiran pariwisata, boleh menggerogoti iman kepercayaan, sehingga boleh menciutkan kehadiran daripada warga kita untuk datang ke gereja karena terpengaruh daripada dampak negatif di tengah pariwisata ini. Jadi memang fokus program kita yang kita lakukan di Samosir ada 2 hal. Ini program holistik. Jadi kita bukan hanya melulu soal spiritualitas, soal moralitas, tetapi juga harus holistik, utuh, menyeluruh. Baik dalam pembangunan psikomotoris, pembangunan afektif, dan kognitif, spiritualitas. Kenapa seperti ini? Tadi saya katakan bahwa konteks kemiskinan kita masih cukup menganga 15 ribu. Nah, oleh sebab itu program HKBP Distrik 7 Samosir harus lebih fokus juga kepada pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, itu sebabnya kami mengundang dan kerjasama dengan Kabupaten, Bapak Bupati dan Kepala-Kepala Dinas terkait, Nakerdis Perindak, Kepala Dinas Pertanian, UMKM dan lain sebagainya,
kita undang mereka untuk bekerja sama melatih warga kita untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, baik dalam pertanian, usaha-usaha yang bisa mengembangkan ekonomi daripada warga. Itu sebabnya HKBP Distrik 7 Samosir sekarang ini telah membangun unit-unit usaha pelayanan. Nah, jadi kami memiliki galeri Distrik 7 Samosir, kami memiliki resto Distrik 7 Samosir, kami memiliki guest house, kami memiliki mixed farming, kami juga memiliki PAUD. Ini unit-unit usaha pelayanan yang bisa kami lakukan. Artinya ini kami lakukan sebagai simbol kita kepada kemiskinan. Jadi kita coba melatih. Mumpung pariwisata ini membawa dua dampak tadi dan menghadirkan warga atau orang-orang yang stay lebih lama, ini akan kita manfaatkan menjadi sebuah berkat. Saya pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh mantan menteri kita, ya, menteri saat SBY, dia mengatakan seperti ini. Jadi pasca COVID, nah kita bisa mengharapkan kehadiran manusia lebih banyak di tengah pariwisata. Kehadiran lebih banyak ini kita akan manfaatkan menjadi sebuah berkat. Jadi kehadiran lebih lama akan mengharapkan konsumsi. Nah, konsumsi akan mengharapkan bagaimana kita memberdayakan orang supaya mampu mencukupkan konsumsi. Nah, jadi di tengah konteks seperti ini, mereka harus diberdayakan dan dilatih supaya mampu menjawab segala tantangan yang ada dan mengembangkan ekonomi kerakyatan supaya mereka tidak tertinggal di tengah kemiskinan. Satu hal lagi, dampak negatif, kita harus memperkuat program spiritualitas. Nah, kita melatih para pendeta ini, para full timer kita, para sintua kita, dan seluruh pekerja-pekerja gereja kita untuk lebih berdaya, supaya mampu melakukan yang terbaik, menjaga dan mengawal atau mengembangkan spiritualitas warga kita supaya mereka mampu menjawab segala tantangan yang ada. Nah, memang program ini luar biasa dan kita bangga juga dengan program seperti ini. Nah, oleh sebab itu HKBP Distrik 7 Samosir juga bergegas mengadakan pelatihan-pelatihan yang luar biasa. Nah, memang mumpung sekarang fokus dan tema daripada pelayanan HKBP dari Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu tanpa takut dan gentar. Nah, bagaimana kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Nah, ini saya pikir membutuhkan bagaimana sumber daya yang lebih mumpuni. Profesionalisme dituntut. Nah, kalau profesionalisme ini tidak kita lakukan, maka saya yakin semangat, ya, dan antusias daripada warga kita bergereja akan melemah. Jadi contohnya saja, kalau kualitas daripada khotbah kita sangat minim, ya, tidak menyentuh warga, tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan atau menyentuh keinginan atau menjawab dari segala kebutuhan warga, saya pikir mereka akan mundur karena mereka tidak menemukan apa-apa di tengah-tengah konteks bergereja. Nah, itu sebabnya kami berpacu dan setiap bulan kita menggandeng konven ini dengan berbagai pelatihan. Jadi kami sudah melakukan PIME, Planning, Implementation, Monitoring, Evaluation. Kami sudah melakukan pemberdayaan pelatihan Marjamita, mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan pertanian, mixed farming, dan lain sebagainya. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya menyambut profesionalisme agar HKBP ini lebih maju ke depan dan warganya juga lebih meningkat, ya, meningkat kehadirannya. Sebab kita juga belajar dari negara-negara maju, telah tercecer, telah menciut, warganya semakin menciut, warganya semakin kerdil. Nah, saya pikir ini juga harus kita antisipasi jauh ke depan, mumpung kita berada di tengah tahun profesionalisme ini.
bahwa sentralisasi ini bagi kami, terkhusus kepada daerah-daerah miskin ya, seperti Tapanuli Raya dan sekitarnya yang memang dalam konteks kemiskinan, bagi kami ini adalah cukup menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Nah itu sebabnya kenapa saya juga di saat sinode bersuara tentang ini, supaya ini dipertahankan, supaya ini juga harus dimajukan. Nah, jadi setelah sentralisasi, kami tidak berpikir lagi bagaimana mencari dana ke sana dan kemari seperti itu ya. Nah, tetapi kami lebih fokus bagaimana pelayanan ini lebih maksimal ke depan. Sebab yang manarihon ya, yang memberikan biaya hidup dan biaya program setelah dipikirkan oleh gereja kita. Nah, ini sebagai sebuah berkat bagi kami sehingga kami bisa fokus juga untuk melakukan pelayanan yang maksimal sebab kami sudah didukung oleh dana hidup dan dana program. Jadi kalaulah boleh kita berpesan supaya ke depan ini tetap sustainability ya, tetap berlanjut, jangan sampai terganggu. Nah, bagaimana kita bersama menjaga ini supaya ini tetap lestari, abadi dan tidak diganggu oleh siapa saja. Nah, bagi kami terkhusus kepada gereja-gereja yang di tengah konteks kemiskinan ini, apalagi di daerah-daerah miskin seperti Tapanuli, Samosir dan sebagainya, ini adalah cukup yang berharga. Dengan sentralisasi, maka keseimbangan pelayanan, keseimbangan program. Sebab tanpa dana memang kadang-kala kita juga sulit untuk bergerak. Nah, tetapi dengan didukung oleh sentralisasi, kita bisa bekerja secara bersama, secara maksimal. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi tadi saya katakan, mari kita kawallah sentralisasi ini. Sebab dengan sentralisasi, kita sudah belajar teologi keseimbangan. Pelayanan kita akan seimbang, ya. Nah, oleh sebab itu, semua orang ya, artinya semua pelayan, semua kita, mari sama-sama memelihara sustainability, keberlanjutan ini. Jadi kalau kita sudah mulai, jangan lagi berhenti seperti itu. Nah, persoalan sekarang bagaimana kita sama-sama berusaha. Contohnya seperti ini ya, barangkali masih boleh contoh. Nah, HKBP Distrik 7 dengan unit-unit usaha yang kami sudah lakukan, maka kami sudah terbantu 40-50 juta satu bulan. Jadi pundi-pundi yang kami sudah lakukan di luar daripada biaya-biaya yang kami terima dari HKBP, kami sudah tersedia. Jadi apapun pelayanan internal kami sudah bisa ambil dari pundi-pundi yang kami sudah lakukan ini. Ini pundi-pundi dari galeri, dari guest house, dari restoran, dari mix farming, dari kebun kami dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah pundi-pundi distrik. Jadi artinya kalau ada sebuah dana yang terganggu, ya kami juga sudah bisa ambil ini untuk akses. Nah, boleh juga ini kita tawarkan ke HKBP. Jadi HKBP sebenarnya supaya sentralisasi ini tidak terganggu, bisa juga membangun unit-unit usaha yang harus difokuskan. Kadangkala kalau kita berharap dari pilihan, oke-oke saja, tapi ini kan ada sebuah fluktuatif. Jadi kadang-kadang merendah, kadang-kadang meninggi, tidak menentu. Jadi supaya kita tidak deg-degan ya. Kadang-kala saya lihat, kalau kondisinya seperti ini kita bisa deg-degan dong, nggak cukup ini. Saya pikir unit-unit usaha ini harus diperkuat lah. Supaya kita, nah kenapa negara ini bisa meminjam dari yang lain? Nah, negara ini kan bisa survive karena mereka juga punya cetak uang. Kita nggak ada cetak uang seperti itu. Kita nggak bisa. Nah, tetapi kalau kita membangun usaha yang luar biasa, saya pikir kita juga sudah boleh memperoleh miliaran rupiah dan lain sebagainya yang bisa menggandeng kita untuk membantu kita, apalagi membantu dana-dana atau pilihan-pilihan yang kita kumpulkan di HKBP. Kedua, kita inginkanlah supaya profesionalisme ini menjadi sebuah kebanggaan. Kalau kita sudah dilengkapi, dananya sudah mengalir, biaya programnya sudah diberikan, saya pikir profesionalisme harus jalan lah. Jadi saya pernah membaca dalam Matius 25, ya kan? Artinya hamba yang baik dan setia. Jadi kadangkala karena dia sudah dicukupkan, jadi dia semakin bermalas-malas.
karena semuanya sudah tersedia. Tapi kalau Matius 25, artinya talenta yang sudah diberikan ini harus kita lakukan untuk dikembangkan lebih profesional ke depan. Karena kita menerima 2 janji, 2 upah. Mereka yang melakukan, mari ikut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi kalau mereka tidak ikut atau bermalas-malas menanam talenta dan sebagainya, ini adalah sebuah kesempatan baginya untuk dicampakkan di tengah kertak gigi dan ratap tangis yang bertubi-tubi. Nah ini, saya pikir mari kita tingkatkan pelayanan kita ke depan dan sentralisasi ini kita jaga sustainabilitasnya ke depan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan, kita diskusikan ini menjadi sebuah harapan kita. Mari kita memelihara kebersamaan untuk tetap mempertahankan sentralisasi ke depan dan meningkatkan pelayanan kita ke depan. Kami berharap juga dari Distrik Samosir, marilah datang, welcome ke Samosir untuk bersantap ria, berdiskusi ria, atau berbagi pengalaman dengan kami. Unit usaha pelayanan kami telah tersedia, guest house kami juga tersedia. Datanglah ke tempat kami untuk lebih membangun pundi-pundi keuangan kami juga untuk eksis ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.